Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi darin adim. Alhamdulillah ketemu lagi dalam majelis kita, tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat tersebut. Hada min fadli rabbi. Ini adalah di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalau berfirman dalam Al-Qur'annya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam tersebut turunlah para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus setiap perkara pada malam tersebut. Pada malam tersebut akan tenang sampai terbitnya fajar. Disebutkan bahwasanya orang yang mendapatkan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu sama saja dia beribadah sebanyak 1000 bulan, setara dengan 1000 bulan, di mana 1000 bulan kalau kita hitung dengan 1 tahunnya itu adalah 12 bulan, setara dengan 82 tahun. Maka orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, di mana pahala tersebut akan menjadi ganjaran baginya dikarenakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan cara mengetahui di manakah malam Lailatul Qadar? Disebutkan oleh para ulama, malam Lailatul Qadar itu muntakilatun itu selalu berpindah-pindah fi kulli layaliha. Dan setiap malam-malamnya di setiap tahun itu pasti berpindah-pindah itu malam Lailatul Qadar. Tidak tahu, tapi para ulama bersepakat, jumhur ulama, yakni fi asyri awakhiri min Ramadan. Di 10 akhir di bulan Ramadan, itulah ciri-ciri yang paling mendekati malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu ada dan berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad SAW di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau iktikaf di masjid, tidak pernah pulang, dan ketika mau makan dan buka dan juga mau sahur dibawakan oleh istri beliau adalah Sayyidina Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 akhir di bulan Ramadan. Disebutkan juga dalam kitab Nashaiah Diniyah, banyak para ulama yang mereka beristihad dalam ibadah khususnya di 10 akhir di bulan Ramadan. Dikarenakan fadilah yang besar mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapatkan hari tersebut, malam tersebut, dia akan mendapatkan pahalanya seperti dia beribadah selama 82 tahun. Kemudian dia akan dikabulkan doanya apabila berdoa pada malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan tersebut telah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya malam Lailatul Qadar terdapat di hari-hari ganjil di akhir bulan Ramadan. Dan hari-hari akhir itu adalah tanggal 21, 23, 25,
23 dan 25, 28 dan 30. Ada 29. Dan tapi sebaiknya bagi kita semua orang-orang mukmin agar tidak membeda-bedakan hari di bulan Ramadan, di mana keutamaan yang sangat besar didapatkan orang yang beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bagaimana bukan seperti hari-hari biasa. Dan bahkan pahala sunnah di bulan Ramadan ini pahala yang seperti pahala fardu, di mana banyak orang di bulan Ramadan menambah pahala sunnah. Salat sunnah ditambah, melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah terus ditambah di bulan Ramadan dikarenakan keutamaan yang begitu besar, diganjarkan seperti mengerjakan ibadah-ibadah fardu. Bagaimana ini dalam hadis Rasulullah SAW, man taqarraba ilayya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi Ramadhani bi faridatin, dengan satu fardu di bulan Ramadan, maka adal talahu sab'ina faridatan li ghairihi, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah fardu seperti di bulan lainnya setara dengan 70 kali. Wa man taqarraba fihi binafilatin adal talahu, barang siapa yang dia beribadah sunnah, melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dengan suatu ibadah yang sunnah, adal talahu, maka itu ibadah menyerupakan, diibaratkan seperti faridatan wadiha fi ghairih, seperti ibadah fardu yang dia kerjakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bagaimana hadis tersebut menekankan keutamaan dan bersungguh-sungguh untuk kita di bulan Ramadan melakukan ibadah, khususnya ibadah-ibadah sunnah dan ibadah fardu tentunya. Kemudian membaca Al-Quran, di mana hari tersebut di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, di mana bulan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Kemudian dilipat gandakan ibadah di malam tersebut, kemudian dimudahkan dengan tidak diadakannya syaitan. Disebutkan dalam riwayat lain, syaitan itu diikat oleh malaikat, kemudian kemudian malaikat diikat oleh para malaikat, kemudian syaitan diikat para malaikat, kemudian dipasung di samudra untuk agar tidak mengganggu manusia di bulan Ramadan. Maka itu Allah permudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan khususnya, dikarenakan apa? Sedikitnya gangguan. Dan kalau ada pula daripada nafsu itu adalah daripada nafsu untuk melakukan pekerjaan yang jelek atau melakukan maksiat, itu semua bukan dari syaitan, akan tetapi itu berasal dari hawa nafsu kita sendiri yang telah dididik oleh syaitan di bulan-bulan sebelumnya agar menuruti perintah-perintah syaitan. Maka itu kalau kita melakukan maksiat di bulan Ramadan, itu bukan dari syaitan, bukan bisikan syaitan, akan tetapi itu diperbuat dari nafsu kita sendiri, dikarenakan syaitan tidak ada di bulan Ramadan. Banyak riwayat menunjukkan. Disebutkan juga untuk memperbanyak melakukan ketaatan dan berbuat baik di bulan Ramadan. Dikarenakan di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan waktu-waktu dan mendapatkan kelipatan ganda di dalamnya, kelipatan ganda dalam urusan pahala. Kafatus sawab wa tasiru amali bin khair, dan begitu banyaknya ganjaran pahala dan juga dimudahkan melakukan amal-amal yang baik. Annan nafilata, kata Rasulullah SAW, annan nafilata fi ramadana ya'dilu thawabuha thawabu faridah. Sungguhnya perbuatan sunnah di bulan Ramadan itu menyamai pahala fardu di bulan-bulan lainnya. Wal faridatu fihi bi sab'ina faridatan fi ghairi. Dan adapun mengerjakan suatu amalan fardu di bulan Ramadan, maka sama saja seperti 70 kali itu pahala fardu tersebut di bulan yang lainnya, disebutkan dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang
mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dikarenakan bulan Ramadan. Ini adalah bulan umatnya Rasulullah SAW. Sya'ban Rajab syahrullah wa Sya'ban sya'ri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Rasulullah SAW, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, mintalah banyak-banyak ampun pada di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk berbaca salawat di bulan Sya'ban. Dan syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatku, di mana di situ dilipat gandakan pahala-pahala yang sebelumnya tidak ada pelipatan ganda di hari-hari sebelumnya, di mana di bulan Ramadan Allah permudah dengan Allah singkirkan syaitan dan iblis agar tidak mengganggu manusia di bulan tersebut. Nah, kalau kita lihat, berarti kalau di luar sana banyak orang yang mengerjakan tidak berpuasa dan mengerjakan pekerjaan maksiat di bulan Ramadan, maka setuju itu adalah iblis daripada bangsa setan, daripada bangsa manusia. Kemudian setan dibagikan menjadi dua, setan daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Dan bangsa jin itu telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan, dan mereka dirantai, kemudian dikurung di samudra, disebutkan dalam riwayat. Kemudian kalau ada yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengerjakan maksiat di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah iblis daripada bangsa manusia, di mana iblis dibagi menjadi dua, iblis dari bangsa jin dan iblis dari bangsa manusia. Dan itulah daripada keutamaan dan juga kejadian-kejadian penting. Ada juga kejadian-kejadian penting di bulan Ramadan, khususnya di 17 Ramadan, yaitu ada kejadian menangnya umat muslim di perang Badar, di mana di perang tersebut umat muslim hanya berjumlah 313 orang. 313 orang berbanding terbalik daripada kaum kafir Quraisy yang mereka berjumlah daripada 1000 lebih, kurang lebih 1000 lebih. Ada yang menyebutkan juga 3000. Itu menunjukkan bahwa tidak sebanding, dan menggunakan orang-orang muslim menggunakan 8 pedang dan 60 kuda. Dan sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menggunakan ratusan dan ribuan pedang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan orang-orang muslim di perang tersebut, dan menanglah orang-orang muslim. Itu adalah sesuatu yang dianggap mustahil bagi otak manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertepatan dengan hari nuzul Quran, malam nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menegakkan panji-panji Islam. Begitu juga kita dianjurkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, di mana orang yang membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya itu mendapatkan 10 hasanah, 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan, sedangkan di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berarti kalau dia membaca Al-Qur'an, satu hurufnya itu digandakan menjadi 70 kali hasanah, kebaikan. Nah, maka itu kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dikarenakan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Kemudian dimenangkan orang-orang muslim dari musuh-musuhnya. Nah, kemudian kita bersyukur walaupun di tengah-tengah wabah seperti ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala cucuran nikmatnya yang begitu banyak seperti ini. Kita masih diberikan kesehatan. Nah, semoga saja yang diberikan Allah musibah ini, tertimpa musibah ini, Allah angkat musibah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.